Oke, eh, jadi ini materi lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang persamaan transport. Yang sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang persamaan transport ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persamaan gelombang. Ya, ini kita punya bentuknya adalah seperti ini, UTT min C kuadrat UXX sama dengan 0. Itu artinya di sini merupakan persamaan gelombang yang homogen ya. Ini masuknya ke dalam kategori persamaan gelombang yang homogen karena di bagian ini tuh 0. Kadang-kadang ada yang nulisnya itu adalah UTT sama dengan C kuadrat UXX gitu. Ada yang nulis seperti ini ya bentuknya. Jadi kalian bisa menemukan bentuk yang seperti ini, tapi hati-hati, bentuk ini pun ini bukan berarti non homogen ya. Ini enggak non homogen, ini masih homogen karena kan pada dasarnya dia bentuknya seperti ini ya. Ya, bentuknya dia mengikuti pola ini ya. Jadi ini masih homogen. C-nya siapa? C-nya itu kita misalkan aja dia adalah anggota bilangan real yang positif ya. Ini C-nya itu yang konstanta positif lah. Nah, kalau dalam bentuk masalah nilai awalnya, masalah nilai awalnya itu jadinya kita punya apa? Kita punya nilai awal. Di sini kalau kita lihat berbeda dengan persamaan transport. Waktu itu nilai awalnya dia hanya membutuhkan satu nilai awal ya kan. Nah, kalau di persamaan gelombang karena ini adalah turunan orde 2 ya. Ini adalah orde 2, maka nantinya dia akan membutuhkan turunan pertamanya atau kecepatannya berapa gitu. Ya, kecepatannya berapa atau kecepatan gelombangnya di situ. Nah, nanti kita bisa atau saya tulis saja masalah nilai awalnya berarti kita punya UTT min T kuadrat UXX nilai awal sama dengan 0 sama dengan 0 aja ya. Yang homogen aja dulu ya. Untuk yang persamaan homogen ini. Nah, kemudian nanti di sini akan dibutuhkan turunan U yang dievaluasi di T sama dengan 0 itu dia dikasih nilai awal, katakanlah misalkan GX ya. Kemudian UT. Nah, ini turunan pertamanya. Turunan pertamanya ini initial condition yang merupakan turunan pertama dari U ya. Yang dievaluasi di T sama dengan 0 itu adalah HX. Masih ingat ya, penulisan seperti ini tuh maksudnya ini ya, saya ulangi, penulisan U T0, U-nya itu di sini adalah fungsi ini ya, fungsi T dengan X ya, atau XT ya, fungsi XT gitu ya. U-nya kan ini. Nah, berarti kalau penulisan U yang dievaluasi di T0 itu sebenarnya penulisannya kayak gini, U X, 0 gitu. Cuman ya saya tulis seperti ini biar menghemat saja sih. Walaupun ya kelihatannya sama aja ya. Ini UX0 ya. Itu notasi aja sih sebetulnya. Ya, saya lebih sering menggunakan notasi seperti ini yang saya pakai. Oke, itu maksudnya ya. Kalau yang ini berarti apa? Kalau yang ini maksudnya adalah turunan terhadap T-nya di X, 0 itu ya, sama dengan HX. Oke, nah ini persamaan yang pertama yang tidak ada nilai awalnya, kemudian yang kedua ini ada nilai awalnya. Nanti masing-masing ini kita akan memiliki atau kita akan mencari bentuk solusinya. Nah, bentuk solusi umumnya, bentuk solusi. Nah, kalau bentuk solusi untuk yang bagian pertama itu berarti namanya apa? Solusi umum ya, karena belum ada nilai awalnya ya. Oke, di sini saya akan langsung tuliskan bentuk solusi umumnya, tapi nanti kita akan melihat bagaimana cara kita mendapatkan bentuk solusi umum tersebut ya. Nah, solusi umum dalam bentuk yang pertama ini dari persamaan pertama ya, itu kita punya apa? UXT-nya itu adalah Vx min CT ditambah dengan ini C ya, X plus CT. Oke,
Nah, dengan tentu si C ini atau P ini dengan C itu adalah apa? Ini adalah fungsi sebarang ya. Ini fungsi sebarang. Oke, nah ini untuk yang pertama. Jadi solusinya bentuknya seperti ini. Nah, nanti kita akan turunkan bagaimana caranya dari bentuk ini bisa nyampe ke yang pertama ini. Ya. Kemudian yang kedua, untuk yang solusi dengan menggunakan masalah nilai awal, itu solusinya mengikuti pola apa formula D'Alembert namanya, solusi gelombang. Ini khusus, sorry, bukan solusi gelombang. Atau gini aja deh, saya tulis begini, ngerti nggak? Yang kedua ini adalah apa namanya, solusinya merupakan formula D'Alembert-nya. Ya, apa itu D'Alembert? Bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gini. UXT itu sama dengan setengah dari G, ya ini kasih tandanya gini aja biar beda. G X plus CT, nggak cukup ya, ditambah dengan G X minus CT. Oke, nah ini setengahnya ya. Setengahnya, kemudian saya tulis ke sini ditambah dengan 1/2C, ini integral dari X minus CT, yang ini X plus CT. Nah, ini adalah nilai awalnya di sini, H ya berarti ya. H, berarti kalau diintegralkan ini kita pakai hukum ini ya, teorema kalkulus ya. HS ds. Oke. Nah, ini adalah bentuk formula D'Alembert yang merupakan solusi dari masalah nilai awal ini. Ya, jadi ini nomor 2 ke nomor 2, nomor 1 ke nomor 1. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan bentuk solusi ya. Ini kan kita udah tahu nih. Ini saya tulis dalam apa namanya, dalam bentuk pertama agar mudah diingat bahwa yang ini tuh solusinya seperti ini aja bentuknya, di mana V dan C-nya ini adalah fungsi sebarang ya, tergantung nantinya apa solusi awal atau nilai awalnya, tergantung dari nilai awalnya apa nantinya C dengan apa V dengan C ini. Nah, kalau ini udah ada nilai awalnya G dengan H, maka dia akan memiliki bentuk yang seperti ini ya. Ini ada G-nya udah berubah, ini ada G, kemudian ini ada bentuk integralnya, atau dalam hal ini kita sebut bentuk ini itu adalah formula D'Alembert ya. D'Alembert. Kamu bisa belajar banyak untuk formula D'Alembert. Ini maknanya nantinya si gelombang itu ini dibagi dua ya. Jadi kalau di awal itu ada suatu gelombang, ya ada suatu gelombang. Nah, dari solusi ini nanti ada persamaan karakteristiknya adalah X plus CT dan X min CT, itu adalah persamaan karakteristiknya. Yaitu dia nanti akan terbagi dua gelombangnya, lalu nanti berjalan ke kiri dan berjalan ke kanan mengikuti pola yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu persamaan transport. Ya, transport itu kan dia berjalan juga kan. Nah, kalau yang ini ada yang plus dan ini ada yang min, berarti ada yang berjalan ke arah kiri dan ada yang berjalan ke arah kanan. Tapi si gelombangnya atau apa namanya itu apa namanya, amplitudenya ya, ini tuh amplitudenya ya, itu dia nanti dibagi dua gitu. Yes, gitu ya. Nanti kita setelah UTS ya, nanti kita akan pakai numerik ya. Setelah UTS kita masuk ke MATLAB ya, numerik, dan kita akan buat semua apa yang sudah kita bahas ya, bentuk numeriknya ya, bentuk numeriknya, dan kita coba tuliskan dalam program. Nanti kamu bisa lihat simulasi-simulasi yang seperti itu. Itu sekalian nanti digabung lagi ke hasil analitik ini, melihat ya, melihat balik ini apa yang terjadi nih. Kemarin dijelasin seperti ini, nanti apa yang akan kita bisa lihat di apa namanya, di bagian ini, apa di bagian numeriknya, seperti apa nanti numeriknya. Oke. Ya, jadi hari ini agendanya adalah apa? Agendanya adalah menurunkan bentuk solusi untuk yang persamaan gelombang homogen,
Kemudian setelah itu nanti diikuti dengan masalah nilai awal ya, dengan ini. Kemudian nanti langsung masuk satu contoh dan selesai. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, apa yang akan saya pakai dalam menurunkan solusi ya? Karena kalian di bagian pertama itu, di bagian apa namanya? Bagian awal itu persamaan transport ya. Di persamaan transport kalian saya bawa ke metode perubahan variabel ya, metode pengubahan variabel, perubahan variabel. Maka di sini juga kita akan kenalin itu biar nyambung gitu ya dengan materi sebelumnya. Jadi di sini kita akan menggunakan untuk menurunkannya, menurunkan solusinya kita menggunakan metode perubahan variabel ya. Perubahan variabel. Nah, untuk yang pertama, bentuk awal yang pertama itu adalah apa? UTT min T kuadrat UXX sama dengan 0 ya. Oke, nah bentuk awalnya kan seperti ini ya. Kalau kita tinjau dalam bentuk operator ya, dari segi operator dari atau bukan dari ini. Jika dipisahkan dalam penulisan operator, kita akan memiliki apa? LU kan ya. Waktu di awal ini yang tentang operator ya. L-nya adalah operator ya. LU-nya itu apa? LU itu di sini berarti si L-nya itu adalah bentuk ini ya. Ini kan turunan kedua. Berarti ini adalah parsial T kuadrat dikurangi dengan maksudnya ini T kuadrat itu diturunkan 2 kali ya. Jadi ada duanya. Kemudian ini ada T kuadrat, kemudian ini parsial dari X kuadrat. Berarti ini juga diturunkan terhadap X 2 kali. Ini U ya. Nah kan bentuknya seperti ini ya. Nah kalau kita lihat bentuk ini kuadrat kayak bentuk X kuadrat min ini kuadrat gitu ya. Atau A kuadrat minus B kuadrat ya. Ini kan bisa kita ubah menjadi apa? A min atau A plus B dikali dengan A min B kan ya. Ini sama masih bentuknya seperti ini ya. Di A kuadrat ya, B kuadrat kan bentuknya kayak gini ya, sama aja. Jadi dengan bentuk kalau kita lihat bentuk operator seperti ini kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini ya. Jadi kita punya yang ini adalah parsial T dikurangi yang T ini kan kalau di enggak kuadratnya itu adalah T aja ya. Atau ini plus dulu. Parsial T plus T parsial X. Lalu yang ini adalah parsial T min C parsial X. Ini tentunya variabelnya U ya. Untuk ini operatornya aja, operator yang kita bisa lihat di sini bagian ini parsial T plus ini L-nya. Jadi L-nya kita bisa olah ya. Sehingga dari bentuk ini kita punya dua buah persamaan atau dua buah kurva karakteristik ya. Dua buah kurva karakteristik. Karakteristik yang pertama yang ini. Masih ingat ini ternyata masih sama dengan persamaan transport ya nggak? Kamu masih ingat nggak persamaan transport? Ya, bentuknya kan ini ya. UX plus C UT plus CUX gitu kan. Persamaan transport dulu. Nah, ataupun yang ini juga sama aja kan, karena di situ ada bagian C-nya, konstanta. Jadi ini dia pergerakannya, yang ini kurva ini nanti akan ada dua buah kurva karakteristik, sama hanya dengan yang di persamaan transport. Jadi balik lagi, ini udah direduksi menjadi persamaan transport. Akibatnya masalah ini jadinya masalah persamaan transport. Ya. Cara penurunannya pun, penurunan solusinya pun ikuti pola persamaan transport. Jadi dari sini kita punya dua buah kurva karakteristik ya. Karakteristik. Oke. Apa aja dua buah kurva karakteristiknya di sini? Bagian ini masih ingat nggak waktu itu bagian ini bisa kita tulis sebagai apa gitu ya? Itu kan bisa ditulis sebagai vektor, ingat kan? Nah, ini artinya
dulu kalau nggak salah Muhammad Syifa yang nanya, ini dari mana persamaan karakteristik itu kan? Nah, itu udah saya jelasin. Ya, jadi ini bentuknya kan jadinya dt per 1 itu sama dengan yang ini dari sini dx per c kan. Ya, ini persamaan karakteristik yang pertama. Dan yang keduanya apa? Dan yang keduanya berarti yang ini nih, dt min parsial t min c parsial x, jadinya dt per 1 itu sama dengan dx per min c berarti kan. Ya. Oke. Nanti dari bagian ini kan kita udah bisa separasi variabel biasa aja. Ya. Jadinya kita punya yang ini adalah ct, ya, yang ini adalah ct, atau ini kita tulis dalam bentuk apa ya? Yang enak itu berarti kita tulis dalam bentuk ini dx sama dengan c apa? C dt ya. Sama aja sebetulnya. Kalau kita integralkan, yang ini berarti yang ruas kiri terhadap x diintegralinnya. Kalau yang ini terhadap apa? Terhadap t berarti ya. Yang ini terhadap t. Jadinya kita punya yang ini x plus c ya, sebetulnya kan ada x plus c sama dengan apa ini? Yang ini adalah ct plus c besar. C bukan c yang ini ya, ini c yang lain. Itu berarti c kita apa? Maka dari sini kita dapat c-nya adalah c kita adalah apa? X min ct. Dan dari bagian ini kita punya apa? Kita tulis dalam bentuk dx juga, ikutin aja dx sama dengan min c dt. Berarti kalau kita integralkan masing-masing ruas, yang ruas kiri itu terhadap x, yang ruas kanannya terhadap t, maka yang ini dapatnya adalah x sama dengan yang ini adalah min ct plus suatu konstanta. Ya sebetulnya ini kan ada c juga ya, tapi ya kita gabung ya. Dulu pernah saya jelasin kalau nggak salah di PDB ya, itu apa namanya, kita gabung aja. Bahkan mungkin di kalkulus juga dijelaskan. Oke, jadi kita punya dari sini C-nya apa? C-nya yang ini adalah X plus CT kan. Oke. Jadi kita punya dua konstanta ini, dua persamaan karakteristik atau dua kurva karakteristiknya seperti ini. Oke. Nah, setelah kita punya bentuk ini ya, karena kita mau melihat apa dengan menggunakan metode perubahan variabel, ya perhatikan bahwa misalkan si U itu dia bergantung pada dua buah variabel. Variabelnya saya nulis si ya, si ini bagus nggak? Apa ini ya? Yang tadi apa yang tadi? Bentar, kita lihat dulu. Ini biar nggak keliru nanti. Bilang oke. Ya. Jadi saya pakai si aja ini udah. Si kemudian yang satunya lagi dengan bergantung pada eta. Ya, jadi si U ini misalkan dia bergantung pada si dan eta ya. Nah ini. Nah kalau kita punya bentuk ini misalkan U yang ini adalah solusi, ini adalah solusi. Maka karena ini solusi, masih ingat ya, akibat daripada dia disebut solusi itu artinya dia harus memenuhi persamaan apa? Dia harus memenuhi persamaan awalnya ya. Dia harus memenuhi persamaan diferensialnya. Nah, di sini juga ini C-nya siapa di sini? Misalkan si ini adalah solusi dan si C-nya, ya, C-nya itu sendiri adalah apa? Bergantung pada X dan T ya. Dia bergantung pada X dan T di sini. Sisinya, kurang bagus ini cara nulis saya. Sisinya itu dia bergantung pada X dan T yang tadi. Ini persamaan karakteristiknya. Satu yang ini, kemudian si etanya yang penjumlahannya. Ini adalah X plus CT gitu ya.
Oke, nah sehingga dari bentuk ini apa yang terjadi, kalau kita turunkan si U ya, kita turunkan si U terhadap apa, terhadap ini tulisannya enggak pas. Nah, ini. Si U ini kita turunkan terhadap T. U itu di sini kan bergantung pada si dan apa? Si dan eta ya. Jadi ini saya tulis aja biar kelihatan. U-nya bergantung pada si dan eta. Jadi kalau U ini kita turunkan terhadap T, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah parsial U. Masih ingat kayak ini aturan rantai di multivariabel. Ya. Parsial U terhadap apa? Terhadap ini apa ini si ya, parsial U terhadap si dikali dengan parsial si terhadap P ya. Kemudian ditambah dengan parsial U terhadap eta, berarti dikali dengan parsial eta terhadap P. Gitu ya. Nah, perhatikan bahwa parsial eta terhadap P, etanya ini, etanya yang ini. Ya, kelihatan nggak kalau saya? Nah ini, etanya ini ya. Etanya ini X min CT, berarti ini si diturunkan ke T itu adalah min C ya. Kemudian yang eta ini etanya adalah X plus CT, kalau kita turunkan terhadap T itu artinya C aja. Oke, maka dari sini kita punya yang suku ini adalah min C, min C yang ini adalah kita tulis singkat aja UC ya. UC ditambah dengan yang ini adalah C U eta. U turunin ke eta. Oke. Nah, ini apa namanya dapat formulasi seperti ini. Kalau kita keluarkan, coba kita lihat, kita keluarkan notasi atau operatornya dari sini. Kita keluarkan operatornya. Jadinya apa di bagian ini? Bagian ini jadinya min C, yang ini adalah parsial terhadap C ditambah dengan C, yang ini adalah parsial terhadap apa? Parsial terhadap eta. Ya, parsial terhadap eta. Lalu ini untuk U yang merupakan fungsi dari si dan eta. Coba kita lihat dari ruas kirinya. Ini ada U, si, eta. Yang ini ada U, si, eta. Berarti kalau kita lihat bahwa D, apa, parsial T-nya yang dimaksud itu adalah apa? Ini ditransformasi ya. Parsial T-nya itu yang dimaksud itu adalah min T, ini parsial si ditambah dengan D parsial eta. Nah, ini adalah parsial T-nya. Nantinya ini kita akan substitusikan ke sistem ya atau ke persamaan diferensialnya. Lalu kalau kita lihat bagian yang kedua itu adalah apa? Kita turunkan terhadap X. Nanti kita mau lihat parsial X itu apa sih gitu ya. Parsial X dari U ya, yang U-nya itu merupakan fungsi dari si dan eta juga. Ini artinya kita punya parsial U terhadap si dikali dengan parsial si terhadap apa X ya, ditambah dengan parsial U terhadap apa eta ini dikali dengan parsial eta terhadap X ya. Oke, perhatikan bahwa bentuk ini parsial si terhadap X-nya apa? Ini kan si-nya ya. Di sana kelihatan ininya enggak pensilnya. Nah, ini si-nya kan. Kalau kita turunkan terhadap X berarti 1. Begitupun dengan eta. Etanya juga kalau diturunkan ya jadi 1. Berarti yang ini tuh hanya bagian ini aja. Hanya U si ditambah dengan U eta. Nah, kalau kita keluarkan operatornya dari sini adalah parsial si ditambah dengan parsial eta terhadap dari U yang merupakan fungsi dari eta dan si. Nah, ini ada U eta si berarti sebetulnya ini parsial X itu adalah parsial si ditambah dengan parsial eta. Nah, ini adalah operator untuk transformasinya ya. Operator transformasinya pakai yang ini. Jadi parsial T-nya adalah min C parsial ini ya. Parsial T-nya udah ada di situ, kemudian parsial X-nya juga kita udah punya di sini. Ya, ini parsial X-nya dan ini adalah parsial T-nya. Nah, lalu buat apa ini ya? Buat apa lah? Kan kita mau ke sistem ya. Sistem kita tadi
sistem kita tadi kalau kita tulis itu di LU ya. Ah, ini kayaknya nggak cukup nih kalau di sini ya. Saya pindahin aja. Ini ingat-ingat aja, bentuknya seperti ini. Nah, berarti kan bentuk LU tadi yang kita pakai, yang kita faktorisasi ya. L-nya itu adalah suatu operator, itu adalah apa? Parsial T ditambah dengan C parsial X gitu ya. Ini dikali dengan parsial T dikurangi dengan C parsial X. Ini terhadap U. Oke. Nah, kalau kita lihat bagian ini tadi sama dengan 0 kan di sistemnya kalau kita lihat. Nah, ini bentuk ini kan ini sama dengan 0 ya. Ini kalau kita tulis dengan bentuk yang LU ini adalah LU. L-nya ini oke, harusnya bentuknya ke sini dulu. Harusnya ini kenalin dulu terus ya udahlah nggak masalah ya. Ini kan kita udah nulisin L-nya. L-nya adalah ini, operator L-nya adalah ini, L, U-nya itu sama dengan 0. Jadi maknanya kan ini sama dengan 0. Berarti LU itu sama dengan 0. Oke, kita pindahin. Nah, berarti ini adalah sama dengan 0 nantinya. Ya. Nah, kita lihat parsial T itu siapa? Parsial T ini tadi. Parsial T ini. Parsial X ini. Ya. Oke, maka kalau kita substitusikan parsial T ini adalah, atau kita hitung satu-satu deh. Kita hitung satu-satu mungkin di sebelah sininya aja. Ini kalau kita hitung parsial T ditambah dengan C parsial X itu maknanya apa sih? Ya, ini adalah parsial T-nya itu sendiri adalah min berapa tadi ya? Min C D parsial eta. Ini bisa di copy nggak ya? Sebentar, bisa di copy nggak? Ini. Terus kita tarik seperti ini. Kita Ctrl C. Masuk ke sini. Oh, nggak bisa ya. Gimana caranya ya? Pernah dulu saya lupa lagi. Lupa lagi di kopinya. Harusnya bisa di copy nih. Harusnya bisa, tapi saya lupa lagi. Ya udahlah. Kamu nyatet nggak? Tolong dikte. Min C yang ini, parsial T-nya. Ada satu orang yang dikte ini. Parsial T-nya itu sama dengan apa? Sorry, di sini ya. Min C, kemudian siapa yang nulis? Parsial ini. C parsial itu ya. Ditambah dengan Oke, ditambah dengan C parsial eta tadi ya. Terus ditambah yang ini kan, ditambah dengan C. Nah, parsial X-nya apa? Parsial X-nya itu, oh itu cuman itu aja ya. Oke, parsial C ditambah dengan parsial eta. Ya. Ini apa jadinya? Min C, ini jadi plus C, ini jadi hilang ya. Yang si eta ini hilang, jadi tinggal 2C parsial, betul nggak? Ini 2C parsial eta ya. Ini kan dari C parsial eta, C parsial eta. Jadi 2 ya, kalau dijumlahin. Jadi 2C parsial eta. Oke. Nah, sekarang kalau yang pengurangannya gimana yang ini? Yang bagian ini. Ini adalah parsial T dikurangi dengan C parsial X. Nah, ini kita udah tulis di atas ya. Jadi gampang, ini min C parsial C ditambah dengan C parsial eta dikurangi sekarang C dari parsial C ditambah dengan parsial eta. Nah, ini sama dengan yang ini min, yang ini C parsial etanya jadi hilang karena dikurangi dengan yang bawah sini ya. Jadi nantinya dia jadi min 2C ya, min 2C parsial C.
Oke, kalau kita substitusikan bentuk ini ya, satu dengan ini, yang positifnya yang ini adalah 2C parsial eta, yang satunya lagi min 2C parsial C ini terhadap U. Oke, dia operasinya terhadap U. Nah, perhatikan bahwa ini adalah min 4C kuadrat parsial C, ya kan? Parsial C atau ini langsung aja ke U-nya kita tempelin. Biar enggak dua kali. Oke, min 4C kuadrat, ini parsial U-nya diturunkan ke eta, kemudian diturunkan lagi ke C. Jadinya U C eta. Jadi min 4C kuadrat U C eta. Sementara LU itu sendiri adalah 0. Berarti ini kalau atau untuk atau agar dia memenuhi persamaan ini ya, LU sama dengan 0, maka U-nya harus berapa? Itu kan namanya solusi. Ya. Itu kan namanya solusi. Nah, karena C-nya itu sendiri tidak 0 ya, C-nya adalah konstanta positif tadi. Ya, C-nya adalah konstanta positif. Karena C-nya enggak 0, maka akibatnya apalagi min 4 ini. Jadi akibatnya kita punya U si eta sama dengan 0 gitu ya. U si etanya sama dengan 0. Nah, kalau kita integralkan ini ya, kita integralkan terhadap eta yang paling luar ini. Terhadap eta berarti U si sekarang. Ya, kalau diintegralkan terhadap eta jadinya kan konstanta. Ya kan? Tapi konstantanya itu adalah di sini di PDP itu kan dianggap fungsi ya, kemarin itu ya. Fungsi siapa? Ini kan terhadap eta diintegralinnya. Berarti yang dianggap konstan pada saat mengintegralkan eta siapa? Si, ya kan? Maka ini adalah VC. Ya. Kemudian kalau kita lanjutkan bagian ini, kita integralkan lagi terhadap si, ya berarti kan kita punya apa? U si eta itu sama dengan, ini kalau diintegralkan ke si, berarti ini tetap jadi fungsi terhadap si, ya kan? Jadi ini tetap, tapi ditambah suatu konstanta. Konstanta di sini siapa yang dianggap konstanta di integrasi itu adalah eta. Berarti ini adalah si eta berarti di sini. Si eta. Ya, dia adalah fungsi sembarang terhadap eta. Nah, sekarang kembalikan lagi karena eta dengan si itu dia ada nilainya di sini ya. X min CT dengan X plus CT, maka dari bentuk ini kita punya apa? Dari sini kita memiliki U-nya itu jadinya hanya bergantung pada X dan T saja. Karena si C ini V ini dia bergantung pada C. C-nya itu sendiri tadi berapa? X min CT ya. X min CT ditambah dengan si etanya itu adalah apa tadi? X plusnya. Plus CT. Oke, jadi deh sampai ini pada bentuk solusi ya. Ini udah dalam bentuk solusinya. UXT sama dengan V X min CT ditambah dengan C X plus CT. Itu bentuk yang ada di tulisan awal ini. Ya, ini bentuknya. Oke, dari proses penurunannya apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Ini ya, sampai ke sini jelas ya? Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kalau ada nilai awalnya. Ya, kita akan lanjutkan aja dari bentuk ini ya. Kita akan lanjutkan dari bentuk yang ini. Ya. Kalau ada nilai awalnya. Ini kita pakai yang baru. Tapi bentuk nilai awal itu yang homogen masih yang homogen. Ini C kuadrat UXX sama dengan 0. Ya. Kemudian tadi ada nilai awalnya. Ini apa namanya? Solusi khusus atau masalah nilai awal. Kemudian nanti si U-nya itu dievaluasi di T sama dengan 0, itu tadi adalah GX. Misalkan suatu fungsi ya, fungsi sebarang. Nanti kita lihat di contoh deh biar lebih paham.
Ini turunan pertamanya artinya kecepatannya diberikan dulu pada saat T-nya 0, artinya diberikan kecepatan awal untuk si gelombang ini, nanti geraknya akan kemana gitu. Ini tekanan awalnya ada di sini, H. Ya. Nah, dari bentuk yang tadi kita sudah punya solusi umum. Ya. Kita udah punya bentuk solusi umum tadi adalah UXT sama dengan dan kita udah menurunkannya kan V dari X minus CT ditambah dengan si X plus CT tadi ya. Oke, nah sekarang kalau ini yang pertama UT-nya sama dengan 0, ya, itu adalah GX, berarti kan ini T-nya 0, ini T-nya 0, akibatnya kita punya apa? Akibatnya dari sini kalau si UX T yang kita evaluasi atau ini langsung aja 0 ya, ini di sini. Nah, UX 0 itu sama dengan jadinya Vx ditambah dengan Cx. Nah, ini siapa? Ini adalah Gx. Oke, ini sama dengan Gx. Sementara yang kedua, turunan pertamanya dari sini UT berarti ya, UT X0 itu apa nih? Ini adalah berarti ini adalah turunan luarnya kan V ya, V aksen, V aksen. Ini kalau T-nya 0 berarti V aksen X saja, V aksen X, V aksen X. Ya. Terus turunan dalamnya terhadap T, min T. Berarti ini ada min C. Saya tulis min C dulu. Jadi ini ada min C, V aksen X. Kemudian ditambah dengan yang ini adalah sama kayak tadi di sini turunan pertamanya terhadap T itu adalah C. Kalau 0 T-nya jadi ini adalah hanya CX saja. CX. Aksen. C aksen X dan itu sama dengan HX. Oke. Nah, coba kita lihat dari bentuk ini. Kalau kita eliminasi bagian mana gitu ya yang kita eliminasi, misalkan ini kita kali C dulu berarti ya. Kita kaliin C kedua ruas yang ini yang atas ini kita kaliin C. Bayang nggak? Atau saya tulis aja. Ini kita kaliin C jadi C X dan kita turunin. Ini kita turunin ya, jadi U aksen terhadap X ini biar sama dengan yang bawah. Ini ada aksen, ini aksen, berarti yang ini kalau diturunkan kan jadi V aksen, C aksen, G aksen gitu ya. V aksen ditambah dengan C C aksen X sama dengan G aksen X, kan seperti itu ya, karena turunan kan linear ya sifatnya, jadi tinggal turunin aja semua. Oke, jadinya kita punya min C C aksen X ini ditambah dengan C X sama dengan HX. Nah, kalau kita mau ngilangin dulu yang ini biar kelihatan yang ini. Jadi ini kita kurangi, berarti dikurangi dengan ini. Jadinya ini kalau dikurangi jadi 2C V aksen X itu sama dengan yang ini ya. G aksen X min HX. Betul ya? Nah, berarti ini adalah Vx sama dengan ini kan juga harus dikali C ya, yang ini ya. Ini kali C juga kan. Karena di awal kan harus semua kali C ya. Berarti di sini ada C di sini. C. Oke, jadi 2C I sama dengan C G aksen X min HX. Oke, sip. Jadi ini adalah Vx kalau dibagi dengan 2C yang ini jadinya cuman 1/2 aja. G aksen X min ya ini adalah 1/2C HX. Oke, betul ya. Nah, ini kan aksen ini tuh diturunin ke X ya. Diturunin ke X, berarti kalau integralkan juga harus terhadap X.
Nah, ini kalau diintegralkan terhadap X jadinya apa? Ini jadinya Vx berarti ya, itu sama dengan setengah dari Gx, ini diintegralin nih, yang ini. Ya, dikurangi dengan 1/2C. Nah, ini Hx ini kan. Ini Hx kalau diintegralin ya, ini harus ada notasi integralnya. Ya, 0 sampai X berarti HS katakanlah ya, kita pakai HS ds plus apa C aja. C kan C yang C lagi ya. Ini C kecil yang ini. Ini C yang besar. Oke, dapatlah tuh si V-nya sekarang. Ya, V-nya udah dapat. Sekarang kalau mau mencari bentuk apa namanya, bentuk yang ini, bentuk yang si C ini, maka kita ini tinggal dijumlahin. Ya kan, jadinya hilang yang ini. Yang si V-nya hilang. Jadinya ini yang kalau dijumlahin jadinya 2C si aksen X sama dengan kalau dijumlah berarti CG aksen X, tinggal notasinya aja. Ini plus HX, berarti sama ke sininya. Ini kalau kita bagi atau langsung aja ke bentuk ini, maka si CX-nya itu adalah sama dengan yang atas, cuma beda tanda. Ini adalah setengah GX ya, setengah GX plus 1/2C dari 0 sampai X HS ds plus suatu yang lain, misalkan D ya, CD yang ini. Oke, nah sekarang kita udah punya kedua-duanya ya. V-nya udah ada, artinya fungsinya udah ketahuan nih, dia udah fungsinya khusus ya. Ini kan V-nya udah khusus nih, V, kemudian C-nya juga udah ada nih, G-nya yang dari diberikan itu, fungsi yang diberikan, kemudian H-nya juga dari fungsi yang diberikan di sini, ya kan? Dari nilai awal, dari masalah nilai awal. Nah, tadi itu kita punya bentuk solusi umum yang terdiri dari penjumlahan antara V dengan antara V dengan C gitu ya. Nah, kalau kita tulis bentuk tadi jadi apa solusinya? Jadi solusi khususnya adalah si UXT itu tadi kan kita punya apa? Dia merupakan bentuk dari Vx min CT gitu ya. Ditambah dengan si X plus CT kan. Nah, begitu. Nah, sekarang kalau Vx saja bentuknya seperti ini, ya setengah Gx, berarti tinggal ganti aja bentuk X-nya dengan X min CT ataupun X plus CT gitu ya. Yang ini C itu tadi X plus CT. Oke, berarti kita punya yang ini adalah si V-nya adalah setengah dari G, yang ini berarti X min CT ya. X min CT dikurangi ya, dikurangi 1/2C. Tadi integral dari 0 sampai X kan. Nah, karena ini X-nya adalah X min CT, jadi X min CT di sini. Sampai X min CT ini masih sama HS ds. Konstantanya nanti digabung aja ya dengan yang satunya lagi yang dari si ini, C plus D jadinya. Dan yang lain lagi. Okay. cewek kalinya pulang sama bapak supir. Tolong dimatikan wis ya, wis. Oke. Ya, kemudian ditambah dengan yang C-nya itu adalah setengah dari G. G-nya adalah X plus CT. Ditambah kalau yang ini kan, setengah 2C. Integral 0 sampai X plus CT ya. X plus CT HS ds plus D tadi ya. Nah, sekarang kan ini kalau dijumlahin kan ada C plus D ya. Dan ini kita bisa gabung nih yang bagian ini jadinya setengah dari G X minus CT ditambah dengan G X plus CT. Oke, dari sini. Nah, coba perhatikan bagian ini ya. Ini kan min ya. Ini min. Kalau kita tukar posisinya dari ini X min CT
jadi ada di bawah itu kan jadi negatif ya. Ingat nggak itu di kalkulus? Jadi negatif kali negatif, jadi positif ya. Jadi bagian ini tuh jadi plus, ini juga sama plus. Jadi di sini kita tulis plus 1/2C, yang ininya X min CT-nya jadi ke bawah kan. Integral dari X minus CT sampai 0, dan ini 0 sampai X plus CT. Berarti kan kalau digabung adalah ini sampai X plus CT gitu ya. HS DS. Nah, ini plus C plus D itu berarti C plus D itu adalah suatu konstanta. Kita tulis ada konstanta yang lain. Biasanya saya pakai ini. Konstanta baru C bar. Oke, nah ini kita udah sampai ke bentuk apa namanya? Solusi ini ya, solusi ini biar solusi khusus, tapi masih ada C nih. Kenapa? Kok bisa gitu? Masih ada C di sini nyangkut gitu. Nah, kita ingat bahwa pada saat T-nya 0 ya. Ini pandang bahwa pada saat T-nya sama dengan 0, si X-nya itu dengan faktanya itu adalah di 0 juga posisi awal ya. Ya, artinya faktanya apa? Dari sini faktanya bahwa U00 berarti kan U00 itu adalah apa? G0. Ya. U00 adalah G0 kan. Dari sini aja kita lihat U00 dari bentuk umum ini kan kita punya apa? Ini kalau X-nya 0, T-nya 0, juga jadi 0. G0 ditambah dengan G0, jadi 2G0 dibagi 2, jadi G0 aja. Yang ini sendiri kan, ya ini dari 0 ke 0, integral dari 0 ke 0 ya nggak ada, ya kan? Artinya 0 udah nggak ada, jadi plus 0. Jadi tinggal ini aja, faktanya bahwa U00 itu adalah sama dengan G0. Ini artinya apa? Sehingga kita punya apa? Sehingga kita punya U00 dari yang atas itu sama dengan yang ini G0 ya, G0 ditambah dengan T bar. T barnya di sini adalah T plus G, itu sama dengan yang ini kan G0. Ya. U00 itu adalah G0 plus T bar sama dengan G0. Ya, ini dari nilai awal tadi ya. Dari nilai awal tadi atau dari sini juga kita bisa lihat ya. Itu juga 0 kan. Nah, ini artinya apa? Artinya T barnya apa? Ini definisi. Artinya T barnya adalah 0. Ya udah, berarti ini 0 sebenarnya. Jadi solusi khusus itu adalah, jadi solusinya, solusi khusus untuk persamaan gelombang yang homogen itu adalah UXT sama dengan setengah dari yang ini. Tinggal C-nya nolin aja sih sebenarnya, nggak usah di ini. X min CT ditambah dengan G X plus CT ya, ditambah dengan setengah atau 1/2C integral dari X minus CT X plus CT HS DS. Oke, udah sampai sini. Dan itu sama dengan bentuk yang awal tadi yang kita tuliskan di sini, di awal mana tadi. Nah, ini. Dan itu kita sebut sebagai formula D'Alembert. Ya. Itu namanya adalah formula D'Alembert. Kalau kamu mau melihat lebih jauh, penurunannya kamu bisa searching. Nah, untuk penurunan formula D'Alembert itu adalah solusi dari persamaan gelombang. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Ini paham semuanya? Bentar, baterainya mau habis. Oke. Enggak ada yang ditanyakan? Paham prosesnya? Karena nanti kan kalian dimintanya prosesnya ya. Coba turunkan persamaan D'Alembert, paling kayak gitu. Ya berarti ini. Nanti untuk numerik setelah UTS ya kita mungkin ada proyek besar atau tugas besar.
UASnya mungkin tugas besar. Mungkin juga ya kalau ada waktu kita masuk ke yang eliptik ya. Kan ini masih hiperbolik ya. Kemudian ada apa lagi? Parabolik, kemudian eliptiknya kan belum. Nah, itu kan bisa kalau ada waktu kita coba. Tapi untuk skema numerik itu sangat kaya ya. Sangat kaya. Jadi untuk satu bentuk ini, satu bentuk persamaan ya, untuk persamaan gelombang aja itu bisa banyak skema nantinya. Dan yang diharapkan apa? Yang diharapkan itu dari bentuk numerik nantinya itu adalah mana yang paling akurat. Nanti kita bisa melihat tentang konsistensi, stability, kemudian konvergensi. Ada 3 yang dianggap skema numerik. Skema numeriknya dianggap sebagai skema yang well posed. Well posed itu oke nih untuk digunakan. Istilah kita oke untuk digunakan, udah gitu aja ya. Well posed kalau nggak tahu kalau diartiin jadi apa. Oke, nggak ada nih, nggak ada yang ditanyakan. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita masuk ke contoh. Ya, kalau udah contoh sih simpel. Kenapa simpel? Karena kita udah tahu bentuk-bentuk solusinya. Ya, tinggal tulis aja bentuk solusinya apa. Di sini solusi umum ya kayak gini, tinggal I-nya dari nilai awal apa. Ya, nanti kan ini jadi G kan, bentuknya tadi kita lihat. Nah, ini nilai awal G. Kemudian ini ada G-nya kan dikasih dari sini, tinggal pindahin aja ke dalam sini. Kemudian H-nya yaitu dikasih dari sini, tinggal pindahin ke sini. Selesai, udah kayak gitu. Itu solusi kalau kalian ketemu dengan soal yang berhubungan dengan gelombang ya. Sebenarnya yang menarik dalam mata kuliah ini tuh sebenarnya di simulasinya malah. Saya senangnya di simulasi waktu itu dulu juga pas pembelajaran juga yang senangnya itu bikin simulasinya. Itu lebih kayak kita lagi benar-benar riset gitu ya. Ada kita bisa bikin ombak-ombak gitu ya. Terus nanti ombaknya kena, nanti kan ada di numerik itu ada batas Newman ya, ada batas kayak gitu ya, ada batas solusi batasnya. Oh sorry, masalah nilai batas ya. Masalah nilai batasnya ada batas Newman, ada batas yang lain. Gitu ya. Itu nanti di beda-beda tuh. Mungkin ada di pesisir pantai kayak gimana kondisinya, ada yang ke laut aja atau ada pengamatannya di mana ya, itu kan lebih menarik gitu di bagian simulasi sebetulnya. Kalau yang kayak gini udah jadi, orang-orang udah pada nyari sih. Solusinya udah ya kayak gitu aja udah gitu ya. Kalau yang di Alembert yang gelombang ya kayak gitu. Tapi kalau ada bentuk gelombang yang lain gitu kayak ada apanya gitu, shock, ada shock wave-nya gitu, ada gelombang kejut. Nah, itu beda lagi nanti ceritanya. Kalau ada gelombang kejut beda lagi. Cerita solusinya beda lagi, terus skema numeriknya juga akan berbeda lagi gitu ya. Contoh, selesaikan masalah nilai awal berikut. Ini udah mau jam 5 aja ya. Harus cepat-cepat nanti nggak kebagian nanti. Oke ya, UTT min misalkan min 4 UXX gitu ya. Sama dengan 0. Nah, ini X-nya bilangan real. Kalau T-nya maju aja ya. T-nya maju aja. Oke. Nah, nilai awalnya mana? Nilai awalnya pada saat T sama dengan 0 itu misalkan suatu fungsi katakanlah sin X saja yang mudah. Kemudian UT turunan pertamanya atau ini apa namanya kecepatan awalnya ya pada saat T sama dengan 0 kecepatan awalnya mengikuti pola cos X misalkan. Nah, kayak gini aja. Nah, jadi apa? Ya kita tinggal pindah-pindahin kalau udah kayak gini mah ya. Solusi bentuk umum apa tadi? Bentuk umumnya. Jadi UXT ini solusi umum. Solusi umum. UXT sama dengan, nah tadi kan G apa gitu ya, setengah daripada G. G-nya di sini sin X. Berarti nanti G atau sin
Ya, X-nya kan di X min 2T yang ke kanan ini ya. Kemudian ditambah dengan sin yang ke kiri, X plus 2T. Nah, ini ya. Kemudian ditambah dengan, loh kok ini ada 2? Ya, 2 dari mana ini 2? 2 itu kan ini 4 ya. Berarti kan tadi T kuadrat. Jadi posisi di sini kan T kuadratnya sama dengan 4. Berarti T-nya berapa? T-nya 2. Duh, kenapa enggak min-nya? Tadi kita asumsikan bahwa T-nya yang positif. Ya. Di awal kita udah asumsikan bahwa T-nya yang positif. Ya kan C kuadrat sama dengan 4, berarti T-nya kan bisa plus atau min 2 ya kan. Bisa seperti itu. Tapi yang kita buat T-nya itu adalah yang positifnya, maka kita ambilnya T sama dengan 2. Jadi di sini 2, di sini 2 ya. Nah, kemudian untuk yang ini kan 1/2C, masih ingat nggak? 1/2C, berarti C-nya tadi 2, berarti 1/4 di sini nih. 1/4 integral dari X min 2T, di sini adalah X plus 2T. Gitu ya. Ini bukan solusi umum, udah solusi khusus ya. Ya, ini udah solusi khusus. Nah, ini adalah H-nya di sini adalah cos. Ya, misalkan kita buat ke cos Y aja, ke cos Y DY. Ya udah kayak gini. Ini solusinya selesai, ya kan? Kamu tinggal nulis. Cuman ya di sini ada kerjaan kecil lah, ini kerjaan kecil. Ada integral dari situ kita coba tuliskan dulu. Kita hitung aja kotet integral dari X min 2T X plus 2T, terus tadi apa? Cos ya, atau sin, tadi cos ya, cos Y dy. Nah, ini artinya apa? Integral cos, apa? Integral cos ya sin ya, ya nggak? Jadi kita punya sin Y yang dievaluasi di Y sama dengan X minus 2T, ya ini evaluasi di Y, batas atasnya Y X plus 2T. Artinya kita punya yang atas dulu, berarti kan sin X plus 2T dikurangi dengan sin X minus 2T ya. Oke, ini jadinya. Nah, kalau kita pindahin ke sini, ini dan dibuat per 4 ya, biar sama semuanya, kita buat per 4 semuanya. Jadinya ini sama dengan 1/4. Berarti yang ini kan 2 ya. Ini adalah 2 sin X minus 2T ditambah dengan yang ini juga 2 sin apa ini X plus 2T, lalu di sini ditambah dengan yang ini tadi apa yang dalam sini itu sin min ini X plus 2T yang positifnya plus sin X plus 2T dikurangi dengan sin X min 2T ya, min sin X min 2T gitu ya. Ini pakai kurung. Ini kurang. Kita pakai kurung siku aja. Nah, jadinya apa? 1/4. Ini 2 yang min dengan yang min. Yang plus dulu deh. Ini 2 dengan yang ini. Jadi 3. Yang positifnya adalah 3 sin X plus 2T. Lalu ini 2 min. 2 min 1. Jadinya plus ya. Plus sin X minus 2T. Udah, selesai. Nah, jadi kita punya solusi bentuknya seperti ini. Ya, nanti kalau kalian simulasikan, ini menarik nih. Nantinya ada yang ke arah kiri dan ada yang ke arah kanan. Gitu ya. Ini yang ke kiri, ini dibagi 4 bagian. Ini udah solusi khusus ini, yang ini. Ya, ada yang dibagi 3/4-nya. 3/4-nya ke arah ini. Kalau plus itu berarti ke apa? X plus 2T kan berarti kayak gitu ya. Ke kiri ya. Kalau sin X min 2T berarti ke arah kanannya. Itu berarti 1/4-nya. 1/4-nya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ya. Oke, udah seperti ini. Ya. Soal kalau menjawab
kalian boleh juga pakai langsung kayak gini juga nggak masalah ya. Tapi paling nanti effortnya itu di bagian ini sebenarnya ya. Effortnya itu ada di bagian ini nih. Cara integral berarti kamu balik lagi ke kalkulus ya untuk mengintegralkan itu kayak gimana. Jangan-jangan di situ ada bentuk integral parsial gitu kan. Itu akan bergantung sekali dengan nilai awal ini. Jangan-jangan nanti bagian ini adalah tangan misalkan, tangan X atau mungkin arcus tangannya gitu ya. Itu kan harus menggunakan integral parsial ya yang harus kamu lakukan di situ kan. Bentuknya nanti di sini, nah itu balik lagi ke kalkulus. Di sini tuh kalkulus aja. Nah, cuman ya nanti juga ada untuk menurunkan ini tuh kayak gimana itu pasti ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Di saya hujan. Nggak jadi hujan. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira paham ini? Paham ya? Nah, UTS sampai di sini ya. UTS sampai di sini. Jadi kita punya 3 bab tuh. Bab 1 apa namanya? Pendahuluan. Pendahuluan itu ada materi tentang apa tuh? Pengecekan apakah dia solusi atau bukan. Kemudian nanti ada klasifikasi ya, pengklasifikasian apakah dia masuknya ke linier, non linier, homogen, non homogen, ada semi linier, ya ada kuasi linier. Nah, itu yang seperti itu perlu dibahas lagi. Itu ada di bab 1 semuanya. Homogen, non homogen udah ya. Kemudian yang bab 2-nya ada persamaan transport. Di persamaan transport itu nanti ada yang bentuk homogen dan non homogen seperti apa bentuknya, solusinya seperti apa, pelajari aja. Kemudian yang terakhir ini, yang gelombang saya hanya ngasih sampai yang homogen aja ya, yang homogen aja. Nanti non homogennya kalau sempat nanti setelah UTS dan setelah bentuk skema numerik ya. Dan setelah UTS tolong siapkan MATLAB-nya ya, MATLAB-nya. Kemudian ini saya matiin aja dulu ya. Ini udah materinya udah stop.